terlebih dahulu supaya belajar hari ini berjalan dengan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kabarnya bagaimana anak-anak? Baik, Bu. Sebelum memulai belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelum mulai belajar, Ibu presentasi terlebih dahulu. Siapa di kelas ini yang tidak hadir? Semua. Alhamdulillah, semuanya hadir dan siap untuk belajar. Siap. Anak, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian membagikan makanan kepada teman kalian? Pernah. Misalnya, kalian memiliki 8 permen dan ingin membaginya kepada 4 teman kalian. Bagaimana caranya agar setiap teman kalian mendapatkan jumlah yang sama rata? Bagaimana? Dibagi. Sama rata. Betul. Nah, kegiatan membagi sama banyak seperti itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Apakah kalian pernah berbagi makanan kepada teman kalian? Nah, Bisakah kalian memberi contoh pembagian dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? berbagi permen. Betul. Terus apa lagi? Bagi bisa. Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian. Setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat memahami arti pembagian, menyelesaikan soal pembagian sederhana, dan bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan masalah. Sebelum memulai belajar, kita ice breaking, tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Tolong disimak baik-baik.
Nah, di dalam video tersebut ada sebuah contoh. Ibu mempunyai 12 biskuit dan akan membagikan kepada anak-anaknya sama banyak. Ibu memiliki 2 anak. Berapa biskuit yang didapat oleh setiap anak? 3. Jadi kita membagi ke 2 piring sama rata sampai hasilnya itu 0. Jadi hasil dari 12 dibagi 3 itu 12 bagi 3 12 bagi 2 itu adalah hasilnya 6. Siapa yang bisa menjelaskan isi dari video tadi? Ada yang bisa? Enggak, Bu. Yang ada di video tadi, pembagian adalah membagi sejumlah benda menjadi beberapa kelompok dengan jumlah yang sama. Contohnya yang ada di video tadi. Ibu membawa sebuah cutting box berhitung. Di sini ada contoh. Ibu beri contoh terlebih dahulu. 8 bagi 4. Kita menyusun Nah, 8 bagi 4 kita pukul dalam satu lubang ini, nanti dipukul dibagi sama rata 4-4. Jadi nanti ketemu hasilnya. Kedua, ambil terlebih dahulu. Lalu yang kedua, pukul lagi. Sudah kita bagi sama rata. Jadi yang ada di wadah ini 8 bagi 4 jadinya 2. Ada yang mau coba? Kalau Bu mau coba.
Boleh, saya Bu. Ini salah satu soal. Ini Bu, 10 bagi 5. Terus masukkan telur dalam lubang yang berbeda. Jadi ini berapa totalnya yang ada di wadah ini? 2 wadah ya. Jadi 10 bagi 5 hasilnya 2. 2. Sekarang ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Ini kamu 1, ini 2, 3. Sekarang kalian saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD yang saya berikan. Apakah ada yang kesulitan? Tidak ada Bu. Belum Bu. Belum Bu. Sudah selesai? Sudah. Boleh salah satu kelompok untuk presentasi? Mbak Vidya, boleh maju? Di sini saya mewakili kelompok 1 akan menjelaskan tentang pembagian. Yang pertama, ada 32 permen dibagikan kepada 4 anak. Setiap anak mendapat 8 permen. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok yang sudah presentasi? Sudah. Tidak Bu. Baik. Di sini ibu ada soal evaluasi untuk PR kalian, kerjakan di rumah. Anak-anak ingat bahwa pembagian adalah membagi benda menjadi beberapa kelompok dengan jumlah yang sama. Jadi hari ini kita belajar tentang pembagian sebagai pengulangan berulang dan membagi benda menjadi kelompok yang sama banyak. Sebelum pulang, apa kalian ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak Bu. Baik.
Jika tidak, Ibu tutup. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2354065. Di sini saya akan melakukan praktek micro teaching dengan materi hak dan kewajiban semester 4 kelas 4 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak? Baik, Pak. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua. Alhamdulillah. Yuk, kita mulai berdoa terlebih dahulu yuk. Dalam apa? Supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran materi ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, sekarang kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Berdiri. Kita breaking, kita lanjut breaking. Kita berdiri dulu tapi. Yuk, dari yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Ingat nomornya masing-masing ya. Ingat. Nama gamenya adalah jongkok berdiri. Oke. Nanti Bapak akan sebutkan nomor random. Yang Bapak sebutkan nomornya harus jongkok. Dan setelah yang Bapak sebutkan tadi, bebas mau menyebutkan nomor berapa aja. Dan yang disebutkan tadi harus jongkok. Oke? Iya, Tahu? iya, Pak. Ingat nomornya? Iya, Pak. 3. Bebas sebut nomor berapa aja. Langsung berdiri. Nah, langsung berdiri habis sebut. 10, Yuk, cepet. 6, Ayo, 3. Ayo, cepat. 11. Cepat, ayo. 3, Cepat. Ayo, cepat. 5, 5, Cepat. 1, Cepat. 7, Cepat. 1. Cepat. 6. 5. Oke, itu tahu kita semua. Jangan duduk dulu. Oke. Coba tengok kiri kanannya, udah bersih belum? sudah. Tengok perhatiannya. Itu pada, Pak. Oke. Tengok perhatiannya, kalian udah rapi belum? Udah siap untuk belajar materi ini belum? Sudah. Oke, nah kalau udah siap untuk belajar, udah rapi. Belum rapi gurunya. Udah. Kita duduk dulu. Ayo. Yeay. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai aturan. Siapa yang bisa memberi contoh aturan yang ada di sekolah? Berpakaian rapi, menaati tata tertib, Pak. Menjaga kebersihan, Pak. Tidak terlambat. Betul. Lalu ada yang tahu contoh aturan yang ada di lingkungan keluarga di rumah biasanya? Membantu orang tua. Membersihkan. Apa? Membersihkan kamu. Menghormati orang tua. Nah, aturan-aturan tersebut wajib nggak untuk dilaksanakan? Wajib. Wajib nggak? Biasanya setelah melaksanakan aturan kita mendapatkan apa? Pahala. Pahala. Bagaimana kalau kita di sekolah itu kan kita di sekolah aturannya kita wajib belajar kan? Iya. Kalau kita belajar kita mendapatkan apa? Ilmu. Nah, materi kita hari ini berhubungan dengan apa yang Bapak sebutkan tadi, yaitu apa? Hak dan kewajiban. Ini ada yang tahu hak dan kewajiban? Saya, Pak. Hak itu adalah hak yang wajib yang diterima oleh setiap individu. Betul. Nah, nanti Bapak akan lebih jelaskan lagi, tapi sebelum itu Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nanti bisa menjelaskan mengenai apa hak dan kewajiban itu. Yang kedua, kita mampu memahami hak dan kewajiban kita di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, kita mampu memahami hubungan antara hak dan kewajiban. Nah, sekarang Bapak punya video, kalian tonton dulu. Nanti setelah itu Bapak akan memberikan penjelasan lagi untuk menguatkan mengenai pengertian hak dan kewajiban dan contohnya.
Ya betul. Hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jika kewajiban telah terpenuhi, kita baru diperbolehkan untuk menuntut haknya. Nah anak-anak, sekarang kita akan mengetahui contoh-contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh-contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu belum ya? Contoh-contoh hak anak yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Yang keempat, mendapatkan hiburan. Satu, Dan perhatikan. yang kelima, mendapatkan uang saku. Nah, itu dia contoh-contoh dari hak anak di rumah. Selanjutnya, ada beberapa contoh hak anak di sekolah. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu hak? Apa yang kalian pahami dari video tersebut? Hak apa? Coba. Mendapatkan uang. Bukan pengertian hak. Apa ayo? Setelah kalian menonton videonya, pemahaman kalian Sesuatu yang apa? Sesuatu yang Setelah melakukan Kalau kewajiban? sesuatu yang harus dilaksanakan. Betul. Boleh nggak kita menuntut hak kalau belum melaksanakan kewajiban? Tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kewajiban belum dilaksanakan. Betul, itu juga betul. Karena apa? Karena itu tidak balance. Kita harus seimbang. Kalau kita menuntut hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nggak bisa dong kalau kita sebagai contohnya kita belajarnya setengah-setengah, lalu mengerjakan ujian setengah-setengah, tapi kita menuntut nilai kita tinggi, nilai kita maksimal, bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti kan kita harus apa? Harus belajar maksimal, harus mengerjakan ujian juga dengan maksimal. Nah, di sini Bapak punya media namanya timbangan hak dan kewajiban, tapi sebelum itu Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti kalian mengerjakan tugas LKPD-nya. Setelah kalian mengerjakan, nanti kalian maju satu persatu kelompoknya mempresentasikan hasil presentasi kalian menggunakan media ini. Oke? Bang? Yang pertama, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, Bapak beri waktu 15 menit. Silakan bisa dikerjakan. Bagaimana? Apakah Mbak Anita, Mbak Dewi, dan Mbak Ayu mengalami kesulitan dalam mengerjakan? Buat apa, Pak? Itu nanti mengidentifikasi, dicatat sini. Nanti maju, Pak. Nah, maju, nanti ditimbang. Betul nggak? Nanti seimbang nggak? Nggak ada kewajibannya. ada uangnya, Pak. Bah. Gimana? Ada kesusahan? Kesulitan? Gimana, Mbak Widya? Bisa? Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Gimana, udah? Udah selesai? Udah, Pak. Udah, ayo silakan maju ya kalau pilih. Siap ya? Siap maju presentasi ya? Dari kelompok 3 coba ya maju presentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 3 maju, selesai dulu. Ayo. Ini sesuai
sesuai tugasnya kan Pak. Itu masukkan dalam kewajiban apa? Nanti saya pengen nanti masukkan yang nimbang di situ. Nimbang kok. Nah. Coba ditimbang. Ini ya gimana itu? Di rumah atau di mana? Sekolah. Sekolah. Ini Pak. Ini bagus nggak ini kalau jumlah ini? Tidak. Berarti kita nggak bisa menuntut hak tanpa melaksanakan Kewajiban. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok Saya mau maju, Pak. Cinta Pak. Pak, ayo. Coba ayo Pak. Ayo. Ayo Pak. Bang itu udah gimana? Ada kewajiban di mana? Ini di rumah. Di rumah. Oke. Silakan ditimbang. Ini kewajiban. Juga harus ya. Terus apa? Ini mau Baik. Oke. Ini kalau seimbang ini bagus nggak? Kenapa? Karena kita melaksanakan kewajiban untuk Mendapatkan hak. Oke, beri tepuk tangan untuk Bapak. Oke, silakan boleh kembali. Nah, sekarang udah paham kan apa itu hak dan kewajiban? Sekarang coba Bapak mau tes lisan. Coba berikan contoh hak dan kewajiban kita sebagai anak di lingkungan keluarga. Saya Pak. Apa? Menghormati orang tua. Ah, Membantu orang tua. itu masuk dalam ke Kewajiban. haknya? Haknya mendapatkan kasih sayang. Terus? Terus mendapatkan makanan yang bergizi. Bagus. Ulang tadi. Oke, selanjutnya yang lain siapa yang bisa menyebutkan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga kita sebagai anak? Apa Mbak Sinta? Haknya mendapatkan uang, Terus? mendapatkan kasih sayang. Betul. Terus kewajibannya kita harus berbakti kepada orang tua, Terus harus apa lagi? menghormati. Dan tepuk tangan Mbak Sinta. Oke, selanjutnya ini pertanyaannya masih sama tapi beda lingkungannya. Sebutkan hak dan contoh hak dan kewajiban kita sebagai murid atau di lingkungan sekolah. Siapa yang bisa jawab? Ayo, tangan. Ayo, hak dan kewajiban kita di lingkungan sekolah apa? Ya, Pak. Oke, bagi dia, coba Pak. Kita mendapatkan fasilitas dari sekolah. Ya, kewajiban kita menaati tata tertib dan aturan di sekolah. Beri tepuk tangan bagi dia. Oke, di sini Bapak masih punya satu soal evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian sejauh mana mengenai materi kita yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, silakan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit aja. Soalnya saat ini soalnya juga sedikit. Oke. Baik, Bapak beri waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Gimana Pak Mutia? Bisa? Bisa dong, harus bisa dong. Nanti kan udah memperhatikan apa yang sudah Pak Galang jelaskan. Iya, Pak. Gimana Mbak Piana? Bisa kan? Bisa, Pak. Harus bisa dong, kan tadi kalian memperhatikan apa yang dijelaskan. Mana udah selesai? Sudah. Nah, silakan kumpulkan.
Baik, bahwa rasa pembelajaran kita sampai pada hari ini sudah cukup, tapi sebelum itu Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang sangat berhubungan erat. Dengan melaksanakan kewajiban, kita dapat menjaga hak kita dari orang lain. Oke? Paham kan? Gimana belajar hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, itu saja. Bila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0063. Di sini saya membawa materi bangun ruang kelas 2 SD semester 1 fase A bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu presentasi dulu ya. Di sini apakah ada yang tidak masuk? Iya, Bu, masuk semua. Sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Dipersilahkan untuk anak-anak berdiri dahulu. Kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Bisa dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Oke, jangan duduk dulu ya. Mari kita melakukan ice breaking dulu karena terlihat dari wajah-wajah kalian ini masih ngantuk ya. Ini ice breakingnya saya memakai buah-buahan. Kalau Ibu bilang apel, berarti kalian harus jongkok. Kalau Ibu bilang anggur, kalian harus tertawa. Kalau Ibu bilang jeruk, kalian harus berdiri. Kalau Ibu bilang nanas, kalian diam. Bisa dipahami? Bisa. Kita coba dulu ya. Nanas, jeruk. Ayo, masih tidak fokus ya. Apel. Salah semua. Mana Bu? Saya ulangi lagi ya. Kalau Ibu bilang apel, apel itu jongkok. Jeruk berdiri. Anggur tertawa. 3 itu saja. Jeruk, apel, jeruk, anggur. Oke, terima kasih. Kita duduk kembali. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bangun datar dan sekarang kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Bangun ruang. Karena kalian sudah mengerti bangun datar, sekarang bangun ruang. Ada yang sudah tahu bangun ruang itu apa? Belum, Bu. Oke, di sini Ibu memiliki sebuah toples. Kira-kira toples ini bisa diisi atau tidak? Bisa. Oke, dapat disimpulkan bahwa bangun ruang ialah sebuah bangun yang berbentuk 3 dimensi yang memiliki isi atau volume. Apa saja sih bangun datar itu? Di sini Ibu memiliki medianya. Ini ialah bentuk-bentuk bangun datar. Jadi bangun datar tadi berbeda dengan bangun ruang ya. Kalau bangun ruang itu tidak memiliki 3 dimensi, sedangkan bangun ruang memiliki 3 dimensi dari sisi depan, sisi samping, dan sisi belakang. Nah, di bangun ruang ini terdapat komponen yang pertama ada sisi dan yang kedua ada rusuk.
Di sini sisi merupakan bidang datar atau lengkung yang membatasi suatu bidang datar. Dan rusuk ialah pertemuan atau perpotongan antara dua buah sisi. Oke. Dapat dilihat di sini yang pertama ada kubus. Kira-kira yang bernama sisi itu yang mana anak-anak? Bisa dituju Mbak Mutia, yang sisi itu yang mana? Ayo yang mana? Nih. Itu sisi atau titik sudut? Titik sudut. Berarti yang sisi yang mana? Ya, yang dalam-dalam ini ya. Yang pertama ini terdapat bangun ruang kubus. Nah, kubus ini memiliki 6 sisi persegi. Ini sisi depan, dan ini sisi samping, sisi belakang, sisi atas, sisi samping, dan satunya lagi di bawah. Ciri-cirinya yang lain ialah semua sisi dari bagian kubus memiliki ukuran dan dimensi yang sama. Lalu semua sudut berukuran 90 derajat dan memiliki 12 rusuk. Nah, yang bernama rusuk itu tepi-tepinya. Tepi-tepi dari kubus ini namanya rusuk. Jadi rusuk kubus itu jumlahnya ada 12. Bisa kita hitung bersama ya? Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Bangun selanjutnya ialah ada balok. Balok ini memiliki 6 sisi. Sisi pertama ada di depan, di samping, di belakang, di samping lagi, di bawah, dan di atas. Lalu dia juga sama seperti kubus, memiliki 12 rusuk. Lalu dia memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan memiliki 8 titik sudut. Nah, letak titik sudut bangun ruang itu ada di pojok bangun tersebut. Itu bernama titik sudut. Selanjutnya ada bangun ruang tabung, memiliki tutup dan alas yang berbentuk sama, yaitu lingkaran, di atas dan di bawah. Lalu tabung juga memiliki 3 bidang, yaitu 2 rusuk dan 1 persegi panjang. Tidak memiliki titik sudut. Selanjutnya ada kerucut. Kerucut ini memiliki 1 rusuk yang mengelilingi alas, yaitu di bawah sini. Mengelilingi alas dan memiliki 1 titik puncak serta memiliki 2 buah sisi, yaitu sisi alas dan selimut. Selanjutnya ada bola. Bola memiliki titik pusat dan tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki rusuk dan juga tidak memiliki diagonal. Oke. Bangun selanjutnya ada 5 segi 4. 5 segi 4 ini memiliki alas segi 4. Sisi tegaknya selalu berbentuk segitiga. Oke, yang selanjutnya ialah 5 segi 5. 5 segi 5 memiliki alas segi 5. Sisi tegaknya selalu berbentuk segitiga. Lalu titik puncaknya adalah titik temu semua sisi tegak. Ini merupakan titik puncak dari 5. 5 segi 4 tadi juga sama. Selanjutnya ialah prisma segi 5. Prisma segi 5 ini memiliki sisi alas dan atas yang sama, serta memiliki 7 sisi dan memiliki 15 rusuk. Oke. Dari sini ibu mau bertanya kepada kalian, kalau bangun ruang kubus, kira-kira yang kalian temui di kehidupan sehari-hari itu apa? Ada yang tahu? Mbak Lutfi misal? Toples, tabung. Bangun ruang kubus, kira-kira apa?
Dadu. Ya betul, dadu. Kalau balok yang kalian temui di kehidupan sehari-hari apa Es dia? batu. Es batu, betul. Terus tempat kalian menaruh baju, nah itu berbentuk balok atau tidak? Balok. Oke, selanjutnya tabung. Tabung tadi ada yang ibu contohkan ini. Toples. Lalu apa saja? Gas. Tumbler, terus baterai. Selanjutnya ada kerucut. Ketika kalian memakan es krim contong, kantongnya itu berbentuk kerucut. Lalu ada caping yang biasanya digunakan oleh petani. Nah, itu berbentuk kerucut. Bola. Contohnya apa kira-kira? Bola laki-laki. Bola basket. Ya. Betul sekali. Lalu 5 segi 4. Contohnya apa? Piramid. Piramid, betul. Lalu 5 segi 5. Contohnya? Ketika kalian kemah, kalian betul sekali. Lalu ada prisma segi 5. Contohnya apa kira-kira? Paping. Ya, betul, ada blok api. Oke, dari sini ada yang belum paham? Sudah. Sudah, maka biar lebih paham, kita Ibu memiliki sebuah video pembelajaran. Bisa disimak ya. Akan membungkus kado untuk ibunya. Kita menyiapkan selembar kertas kado dan kotak kado. Apa yang membedakan kertas dan kotak kado? Selembar kertas kado adalah contoh bangunan berbentuk persegi panjang, sedangkan kotak kado adalah contoh bangun ruang. Apa ya bangun ruang itu? Bangun ruang atau dalam 3 dimensi. Sisi-sisi pada bangun ruang, ketiga titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 atau lebih tusuk. Contoh bangun ruang adalah kubus, telur, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yuk kita lihat satu persatu. Kubus adalah bangun ruang yang sisi kali sisi. Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali pasir blok, bungkus coklat, dan atap rumah. Nama prisma disesuaikan dengan bentuk sisi alasnya. Prisma ini disebut prisma segitiga karena sisi alasnya berbentuk prisma bergantung pada bentuk prisma. As ditambah keliling alas dikali prisma dan pipa air. Satu memiliki 3 sisi, yaitu satu sisi atas atau loto, satu sisi alas, dan satu sisi lengkung atau selimut tabung. Contoh benda yang berbentuk bola adalah bola basket, globe, dan kelereng. Bola memiliki satu sisi lengkung dan tidak memiliki unsur atau titik sudut. Volume bola adalah 4/3 kali pi kali r maka 3. Luas permukaan bola adalah 4 kali pi kali r kuadrat. Gabungan dari tabung dan kerucut. Bentuk rumah adalah gabungan dari prisma dan balok. Perhitungan volume dan luas permukaan bangun ruang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Misalnya, menghitung volume air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium atau menghitung luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu tenda. Dasar kotak kado kita seperti gambar berikut. Berapa ukuran luas minimal kertas kado yang dibutuhkan agar cukup untuk membungkus kotak tersebut? Coba tulis jawaban di kolom komentar ya. Kalau orang yang lebih banyak topik bangun ruang, yuk kunjungi website Kita Pintar ini atau download aplikasi Kita Pintar di Play Store. Like and share juga video ini ke teman. Oke, dari video tersebut sudah lebih menjelaskan lagi ya pengertian dari bangun ruang, lalu ciri-cirinya, serta pengertian-pengertian di kehidupan nyata, contoh-contoh bangun ruang itu apa. Dari pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian yang pertama mengerti pengertian bangun ruang. Bangun ruang tadi apa pengertiannya? Bangun yang memiliki 3 dimensi yang memiliki sisi kolom-kolom. Nah, komponen penting yang terdapat pada bangun ruang ada 2, yaitu sisi dan rusuk. Lalu berbagai macam bangun ruang tadi ada apa saja kira-kira? Yang pertama, kerucut, bola, Prisma segitiga. ya betul. Agar kalian lebih belajar lagi, ini Ibu ada LKP di kelompok. Nanti salah satu maju menjelaskan ya. Di sini ada kelompok 1 dan 2. Bisa dikerjakan 5 menit saja waktunya. Bisa dimulai dari sekarang. Apakah ada yang kesulitan? Enggak benar, Bu.
sudah selesai? Sudah. Oke, bisa dari kelompok 1 bisa mewakilkan? Nah, yang pertama itu ada bangun ruang kubus yang memiliki 6 sisi, 2 rusuk, dan titik sudut sejumlah 8. Betul nggak anak-anak? Betul. Oke, selanjutnya. Kemudian ada tabung yang memiliki banyak sisi 3, banyak rusuk 2, dan tidak memiliki titik sudut. Terus ada bola yang memiliki sisi 1, banyak rusuknya. Bola tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Kemudian ada balok yang memiliki 6 sisi, banyak rusuknya 12 dan memiliki titik sudut 8. Dan yang terakhir ada kerucut memiliki sisi 2, banyak rusuknya 1 dan banyak titik sudutnya 1. Oke, terima kasih Bu Yopusru. Oke, dari pembelajaran Ibu hari ini dapat disimpulkan bahwa bangun ruang memiliki 3 dimensi yang memiliki isi atau volume. Selanjutnya, komponen pentingnya ialah sisi dan rusuk, dan bangun ruangnya ada 8. Yang pertama kubus, lalu balok, tabung, kerucut, bola, 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi prisma segi 5. Nah, itu. Lalu kita sudah mempelajari juga berbagai penerapan berbagai contoh di kehidupan nyata. Nah, dari sini apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, karena menyenangkan, Ibu memiliki PR untuk kalian di rumah ya. Bisa dikumpulkan minggu depan. Iya, Bu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.